Halo semuanya, kami dari Kecerdasan Buatan Kelas C kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami tentang penggunaan kecerdasan buatan dalam film Transcendence. Film yang rilis pada tahun 2014 dan berdurasi 119 menit ini merupakan karya pertama Wally Brewster sebagai sutradara dan dibintangi oleh Johnny Depp, Rebecca Hall, dan Morgan Freeman. Film yang bergenre fiksi ilmiah ini mengangkat tema tentang kekhawatiran manusia tentang adanya kecerdasan buatan yang melebihi kemampuan manusia itu sendiri dan mengancam keselamatan manusia. Saya Niko Nathanael. Nama saya Frederick Baptista Saksepari. Saya Edward Sebastian. Nama saya Stefanus William Terang Wiharono. Nama saya Undang Stanley. Dan inilah penjelasan kami tentang kecerdasan buatan dalam film ini. Pada bagian ini saya akan menjelaskan apa itu AI atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau yang biasa disebut dengan kecerdasan buatan merupakan bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin yang biasanya berupa komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh biasanya manusia lakukan. Bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia karena AI diharapkan dapat mengembangkan ilmu atau informasi yang didapatkan dari manusia. Menurut John McCarthy tahun 1996, AI atau Artificial Intelligence merupakan suatu yang untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Kecerdasan buatan atau AI memberi beberapa metode yang membekali komputer dengan pengetahuan dan kemampuan nalar sehingga menjadi mesin pintar. Saya Edward Sebastian akan melanjutkan presentasinya. Plot di film yang terjadi adalah pada saat Will dan timnya mengundang perhatian organisasi teroris anti teknologi dengan ketakutan mereka terhadap AI yang Will ciptakan akan menguasai dunia. Karena itu Will dan timnya menjadi sasaran pembunuhan dan Will pun terkena tembakan sehingga menyebabkan dirinya sekarat dan hanya mempunyai beberapa minggu untuk hidup. Oleh karena itu, Evelyn berinisiatif untuk memindahkan kesadaran dan ingatan Will dalam mesin PIN dengan tujuan untuk dia beranggapan bahwa pengembangan AI akan lebih maju serta Will tetap akan ada di dunia ini. Pemindahan pun berhasil namun tidak sempurna. Contohnya pada saat audio dan gambar itu banyak memiliki error pada displaynya. Oleh karena itu PIN meminta dirinya untuk disambungkan ke internet dan diberi akses. Namun yang terjadi adalah PIN mendapat akses ke semua device yang terhubung dengan internet. Selain itu juga PIN memperoleh informasi yang biasanya tidak dapat diakses oleh orang pada umum. Baik, kita masuk ke bagian yang berikut, yaitu kita akan membahas cabang-cabang AI yang terdapat dalam film Transcendence. Beberapa cabang AI yang kami temukan diterapkan dalam pembuatan film ini antara lain: yang pertama ada automatic programming, kemudian visual pattern, lalu natural language processing, dan terakhir neural network. Yang pertama ada automatic programming. Automatic programming merupakan salah satu cabang AI yang secara khusus mempelajari bagaimana sebuah AI dapat mengenerate atau membuat code-nya sendiri. Dalam film Transcendence, penerapan dari automatic programming ini bisa kita lihat pada scene ini. Oh my god, he's reordering his own code. Nah, pada scene ini kita bisa melihat bagaimana si AI bisa mengenerate code-nya sendiri. Dia bisa memperbaiki bagian-bagian yang perlu diperbaiki dari dirinya. Selanjutnya ada cabang AI Visual Pattern Recognition. Visual Pattern Recognition merupakan salah satu cabang AI yang secara khusus mempelajari bagaimana penerapan indera penglihatan pada mesin atau pada komputer. Dalam film Transcendence, kita bisa melihat penerapannya pada beberapa scene berikut ini.
Donald Buchanan. Knows me? Of course it does. DMV record, social media. Welcome. We're glad you're here. Nice to see me, Joseph. Dari cuplikan video ini kita bisa melihat bagaimana si AI mampu mengenali si Donald Buchanan dan si Joseph. Ini merupakan salah satu bentuk penerapan cabang AI, visual pattern recognition. Selanjutnya ada natural language processing. Natural language processing merupakan salah satu cabang AI yang mempelajari bagaimana komputer bisa menerima input dan memberikan output sesuai dengan konteksnya. Dalam film Transcendent, kita bisa melihat penerapan cabang ilmu ini pada scene berikut. Welcome. We're glad you're here. Jesus Christ. Will? Surprised to see me, Joseph. That depends. On what? Can you prove you're self-aware? Nah, kita bisa melihat pada scene ini bagaimana si AI yang ada di sini bisa berkomunikasi dengan dua orang ini. Dia bisa berinteraksi dan berkomunikasi layaknya manusia. Selanjutnya kita masuk ke neural network. Neural network merupakan salah satu cabang AI yang mempelajari bagaimana suatu AI bisa bekerja seperti sistem saraf manusia, artinya dia saling terhubung satu sama lain. Orang-orang ini pada awalnya merupakan manusia, namun diubah menjadi sesuatu yang disebut hybrid oleh si AI dengan menggunakan teknologi nano. Mereka ini saling terhubung satu sama lain, dan tentu saja mereka juga terhubung dengan si AI utama yang ada di pusatnya. Nah, ini merupakan bagian-bagian AI yang disebarkan ke dalam air, dan ini yang disebarkan melalui awan sehingga si AI bisa mengetahui kondisi apa saja yang terjadi di seluruh permukaan bumi. Halo, kembali lagi bersama saya. Kita masuk dalam pembahasan pengetahuan dalam PIN. Jadi sudah diterangkan dari awal, PIN merupakan sebuah superkomputer dengan kemampuan yang sangat hebat ya. Jadi di sini PIN itu punya kemampuan dasar tersendiri. Jadi sebelum Will menjadi satu bagian dari PIN itu sendiri, PIN sudah merupakan suatu AI yang sangat mutakhir dengan kemampuan-kemampuannya. Jadi kemampuan yang pertama adalah sistem pakar. Sistem pakar di sini merupakan media untuk menyimpan pengetahuan pakar yang dapat dikembangkan yang digunakan menyelesaikan permasalahan yang memerlukan pengetahuan yang biasanya dimiliki oleh seorang pakar. Kemudian adalah robotika, di mana penjelasan dapat menggerakkan komponen yang dimiliki oleh sebuah robot melalui informasi yang didapatkan melalui jaringan internet. Kemudian ketiga adalah basis pengetahuan. PIN dapat melakukan komunikasi kepada manusia karena PIN dapat melajari semua informasi yang didapatkan melalui jaringan internet yang terhubung dengannya, maksudnya. Kemudian yang terakhir ada motor inferensi, yaitu PIN dapat mendapatkan data melalui jaringan internet yang terhubung dengan PIN itu sendiri, dan PIN juga dapat mengambil kesimpulan dari sebuah data yang didapatkannya, mengubah data tersebut jadi informasi yang dapat digunakan. Jadi seluruh kemampuan di sini hampir berkesinambungan ya. Di mana sistem pakar ini sendiri berkesinambungan dengan motor inferensi, dan kemampuan robotika merupakan kemampuan tambahan PIN, di mana setelah dia dapat mengakses semua sistem, dapat mempelajari semua sistem, dapat belajar dari situ, maka dia juga dapat menggerakkan komponen dari sebuah robot yang dikendalikan. Jadi dia mengakses mungkin dari admin, atau dia menciptakan sebuah sistem dalam robotika itu sendiri. Namun di dalam film dijelaskan bahwa sistem pakar ini
saat Win memberikan suatu masalah kepada Pin, kemudian dia coba menyelesaikannya, itu merupakan bagian dari kemampuan sistem bakar dari Pin itu sendiri, atau saat dia menyapa Dr. Buchanan saat memasuki ruangan itu sendiri. Jadi Pin memperoleh semua data, dan kemampuan itu disebut kemampuan basis pengetahuan karena Pin mendapatkan datanya dari internet, kemudian dia mempelajarinya, kemudian dia menggunakan pengetahuan ini untuk menyapa Dr. Buchanan yang kemudian membuatnya terkejut karena kenapa bisa dia menyapa saya seperti itu. Demikian penjelasan dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf, dan kami mengucapkan terima kasih telah memperhatikan presentasi kami.